Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Khairunisa Esa Putri dengan NIM 12120200034 dari kelas 4A jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama, soalnya Anda sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Coba jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam. Jelaskan dengan komprehensif. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal yang nomor 1. Saya akan menjawab tentang manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Ada 3 manfaat yang saya ambil di sini. Yang pertama, filsafat pendidikan itu dapat menolong para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat terhadap sistem pendidikan, pemikiran yang progresif, pemikiran yang kritis terhadap sistem pendidikan. Juga memperbaiki peningkatan pelaksanaan pendidikan serta kaidah dan cara mereka di dalam menjalankan sistem pendidikan, khususnya bagi pendidik itu di dalam mengajar yang mencakup dengan penilaian, bimbingan, dan juga penyuluhan. Lalu yang kedua, filsafat pendidikan ini dapat menjadi asas terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara, khususnya di negara kita. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari filsafat pendidikan Islam? Agar dapat membantu pelaksanaan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Khususnya bagi pendidik, filsafat pendidikan Islam ini perlu dikaji agar pendidik itu bisa memahami filosofis dari segala bidang dalam pendidikan, supaya nantinya dapat menjalankan tugasnya dalam kependidikan dengan baik. Lalu juga pendidik dapat melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dengan mengembangkan pemahaman filosofis mengenai pendidikan yang telah dipahami sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini adalah konsep berpikir atau kerangka berpikir mengenai kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran dalam agama Islam terkait dengan hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Secara singkat, filsafat pendidikan ini adalah suatu konsep pemikiran mengenai pendidikan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Mungkin sekian untuk soal nomor 1. Baik, soal yang selanjutnya adalah soal nomor 2. Soalnya, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, jadi ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam itu mencakup seluruh komponen yang ada dalam sistem pendidikan, khususnya sistem pendidikan Islam. Dan komponen-komponen tersebut meliputi pendidik, kemudian ada peserta didik, ada tujuan pendidikan, lalu ada manajemen pendidikan, ada lembaga pendidikan, ada kurikulum pendidikan, ada metode pendidikan, ada media, dan evaluasi pendidikan yang terakhir.
Nah, komponen-komponen dalam sistem pendidikan tersebutlah yang akan menjadi ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Selain komponen-komponen tersebut, juga ruang lingkup kajian filsafat Islam melibatkan permasalahan-permasalahan yang kerap kali bermunculan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan Islam. Maka dari itu, filsafat pendidikan Islam akan mengkaji hal-hal tersebut. Lalu, pertanyaan yang selanjutnya adalah, jelaskan filsafat pendidikan Islam dalam segi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Pendidikan filsafat pendidikan Islam dalam segi ontologi itu ditujukan untuk membawa manusia supaya mengenal hakikat dari segala sesuatu, baik itu hakikat dirinya, hakikat alam, ataupun hakikat Tuhan. Dalam kerangka pendidikan Islam, hakikat ini tuh lebih diarahkan untuk mengenal hakikat alam, hakikat dirinya, dan hakikat Tuhan. Hakikat yang memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya, dalam proses pendidikan, memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Manusia, alam, dan Tuhan, karena pada hakikatnya pendidikan Islam ini sendiri akan mengantarkan seseorang menuju kepada hakikat keberadaan Tuhan pada akhirnya. Lalu yang selanjutnya adalah filsafat pendidikan Islam dalam segi epistemologi. Menurut pendapat Ahmad Tafsir, beliau mengatakan bahwasanya epistemologi ini membicarakan mengenai sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, di dalam epistemologi ini berbicara juga tentang sumber pengetahuan dan bagaimana sistematikanya. Jadi, di dalam filsafat pendidikan Islam ini, epistemologi ini berfungsi untuk mengetahui cara di dalam mendapatkan pendidikan atau pengetahuan gitu. Dan juga bagaimana sistematikanya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam ini membicarakan tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu sebagai hasil dari pendidikan tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam ini berkaitan dengan nilai-nilai, terus tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam itu sendiri. Soal nomor 3. Soalnya adalah, Islam memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ini dan jawabannya adalah, menurut saya, filsafat pendidikan Islam ini akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai hakikat dirinya, hakikat seseorang sebagai manusia, lalu akan menjelaskan hubungannya dengan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam ini akan menjelaskan bahwasannya setiap manusia itu adalah peserta didik yang akan selalu tumbuh dan berkembang gitu.
Dengan dibalut dengan konsep keislaman berdasarkan Al-Quran, filsafat pendidikan Islam ini akan membuat peserta didik mengetahui hubungan antara dirinya sebagai manusia dengan seluruh alam dan juga dengan Tuhannya melalui kajian dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini. Selain itu juga melalui kajian ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam akan dapat menjelaskan bahwasannya hakikat pendidikan itu adalah untuk mengantarkan peserta didiknya mendekat kepada Tuhannya. Lalu pertanyaan yang keempat, kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Jadi di sini jawabannya, menurut saya, seorang pendidik itu harus dapat menunjukkan sikap toleransi atau tasamuh dalam beragama, juga harus berpandangan luas. Karena konsep tasamuh dan berpandangan luas ini diajarkan dalam ajaran agama Islam. Seorang pendidik itu harus bisa memberikan pemahaman bahwa dengan beragama, kita bisa membuka pandangan kita secara luas, sehingga mudah menerima banyak perbedaan. Namun, dengan banyaknya perbedaan itu, tidak harus diambil atau dimasukkan ke dalam keyakinan kita semua, tapi kembali lagi sebagai seorang muslim yang patuh beragama dan juga berpendidikan, kita harus bisa menyaring semua perbedaan yang datang ke dalam kehidupan kita dengan menggunakan filter yang telah ada, yaitu filter Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas sebagai dasar pokok dari ajaran Islam. Dan juga kita meyakini apa yang diyakini tanpa bersikap buruk terhadap orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, walaupun sama-sama Islam gitu. Sehingga dengan bersikap seperti itu, kita akan dapat menghindari sikap fanatisme yang bisa memunculkan pandangan buruk terhadap kebenaran yang diyakini selain dari mereka, atau bahkan mereka tidak mau mendengar pendapat atau bergabung dengan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman seperti mereka. Lalu soal yang kelima itu, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti saat ini. Menurut Anda, bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima ini. Jadi menurut saya, seorang pendidik itu tentunya harus memegang teguh pada prinsip akhlak dan juga moralitas dalam menjalani kehidupan, dan yang paling penting seorang pendidik itu harus berpegang teguh di dalam ajaran agama, khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, karena sudah tidak diragukan lagi, agama Islam itu telah mengatur semua hal dalam kehidupan ini, termasuk salah satunya adalah mengatur dalam bidang ekonomi. Dengan memegang teguh pada prinsip tersebut, maka dapat dipastikan manusia itu akan dapat menghadapi permasalahan ekonomi dengan baik, karena telah memiliki pedoman atau panduan yang akan membantunya di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga manusia itu yang akan menjalankannya tinggal mengembangkan panduan tersebut
dan mengaplikasikannya dalam menghadapi tantangan atau permasalahan yang ada. Nah, konsep pemikiran seperti ini haruslah ditanamkan kepada peserta didik supaya bisa menciptakan generasi yang tidak mengabaikan moral serta agama, sehingga nantinya mereka akan menghadapi tantangan ekonomi ke depannya dengan modal, moral, dan juga agama. Jadi pada akhirnya peserta didik itu harus memberikan pemahaman seperti yang tadi kepada peserta didik. Soal yang keenam itu adalah Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan atau eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Baik, saya akan menjawab soal yang terakhir ini, soal yang nomor 6. Jadi menurut pandangan saya, tentunya Islam itu sangat memperhatikan masalah seperti ini. Nah, pendidikan Islam itu akan sangat membantu mengurangi perbuatan buruk berupa pengeksploitasian alam seperti yang tadi dijelaskan di dalam soal. Pendidikan Islam akan menumbuhkan pemahaman kepada peserta didik mengapa kita harus menjaga alam, apa hubungan alam dengan kehidupan manusia, dan juga apa hubungan alam dengan Tuhan. Gitu. Secara singkat, nantinya di dalam pendidikan Islam ini akan menjelaskan bahwa alam adalah salah satu nikmat Tuhan yang harus dijaga. Alam juga adalah hal yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan jika kita merusaknya, maka rusaklah kehidupan. Dan dampaknya akan berpengaruh terhadap manusia juga. Tuh. Selain itu, di dalam Islam pun dilarang, Allah telah melarang perbuatan merusak. Baik itu merusak ciptaannya seperti lingkungan ataupun merusak dirinya sendiri atau merusak individu ataupun kelompok orang lain. Mungkin sekian jawaban dari soal UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.